Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Dalam berinvestasi sering sekali kita hanya ingat kepada potensi keuntungan namun lupa kepada potensi risiko yang ada. Dikarenakan potensi keuntungan yang begitu besar, akhirnya kita lupa bahwa risikonya juga cenderung lebih besar. Di episode hari ini kita akan fokus kepada pembahasan dari risiko, apa saja yang harus dilihat, dan nanti kita akan lakukan perhitungannya gimana agar kita bisa alokasi dan diversifikasi sesuai aset yang kita inginkan. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Ketika kita berbicara investasi dan berbicara soal pengelolaan risiko, banyak sekali yang mengatakan bahwa investasi itu jangan hanya di satu keranjang saja telurnya, namun letakkan di berbagai keranjang. Dengan istilah yang namanya diversifikasi. Diversifikasi dan alokasi sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Namun di episode kali ini saya akan membahas yang lebih mendalam, yaitu lebih ke praktiknya juga. Namun sebelum masuk ke diversifikasi dan alokasi yang lebih detail pula, kita akan bahas mengenai jenis-jenis risiko yang ada. Dalam investasi ada dua jenis risiko yang dapat kita kategorikan. Yang pertama tentunya risiko internal ataupun risiko dari dalam, yaitu diri kita. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu dari cara pengelolaan risiko kita. Yang kedua tentunya yang eksternal, yaitu risiko pasar, risiko dari volatilitas, risiko dari kebijakan, dan sebagainya. Hari ini kita akan hanya fokus kepada risiko internal saja. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk saya bahas mengenai risiko eksternal, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan satu episode khusus untuk membahas risiko eksternal. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari cara kita mengambil keputusan. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang ada dari diri kita sendiri, dan yang kedua adalah dari cara kita kelola risiko. Untuk mengetahui diri kita sendiri, maka yang bisa kita lakukan yaitu lakukan risk profile assessment, yang mana udah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Kemudian di episode kali ini kita akan fokuskan ke cara pengelolaan risikonya. Pengelolaan risiko adalah proses dalam mengidentifikasi, menganalisis, menerima, dan juga meminimalisasi risiko. Yang mana ini tentunya stepnya cukup banyak yang akan kita lakukan satu persatu dan saya jelaskan satu persatu. Tentunya ketika kita mencoba mengelola risiko kita, maka hal yang terpenting adalah kita mengenali diri sendiri sebelum kita mengenali risiko yang ada dari instrumen yang hendak kita investasikan. Yang mana tentunya dengan cara melakukan risk profile assessment tadi. Setelah kita lakukan yang tadi, baru kita pilih instrumennya. Nah, setelah kita pilih instrumennya, tentunya kita harus menganalisis secara mendalam dan tentunya mencoba memaksimalkan performa dari portofolio kita, yaitu gabungan dari aset investasi kita. Salah satu cara yang paling sering dilakukan ketika mengelola risiko yaitu alokasi dan diversifikasi. Namun tentunya untuk investasi jangka panjang ada satu hal lagi yang sering kita lakukan, yaitu yang namanya averaging down ataupun averaging losses. Yang mana kita merata-ratakan harga dari aset yang kita beli agar harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Namun istilah yang sering dipakai bukan averaging losses, namun lebih cenderung digunakan averaging down. Dikarenakan kalau misalnya kita beli saham di Indonesia, kita hanya bisa beli satu arah, kita nggak bisa jual kosong dulu. Tentunya kalau misalnya Sobat Pintar adalah trader, ini adalah hal yang tentunya tidak disarankan karena ini sangat counterintuitif dengan yang namanya trading. Kalau kita trading tentunya kalau rugi akan cenderung melakukan stop loss dengan cepat. Jadi kita nggak akan nambah posisi yang sudah merugi lagi. Walaupun saya tahu sebenarnya kalau misalnya kita lihat kondisi ekosistem trading di Indonesia, banyak sekali yang melakukan averaging down walaupun mereka adalah trader. Namun sebenarnya ini adalah pendekatan yang menurut saya kurang tepat kalau misalnya kita melakukan trading jangka pendek. Karena cenderung kalau misalnya trader melakukan trading, mereka nggak akan melihat fundamental dari si asetnya terlalu mendalam. Karena orientasi mereka cenderung lebih jangka pendek. Sedangkan untuk averaging down, kalau hendak kita lakukan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pelajari asetnya secara mendalam. Kita harus memiliki conviction ataupun kepercayaan terhadap aset ini.
Kalau kita nggak memiliki kepercayaan yang mendalam, yang tentunya secara logis, maka ini akan berbahaya untuk kita. Cara agar kita bisa percaya secara logis yaitu tentunya kita analisis secara mendalam, kenali asetnya secara mendalam, dan juga yang tidak kalah penting adalah cek valuasinya kalau itu adalah saham. Kalau misalnya aset-aset lain seperti kripto, ada cara lain untuk mengetahui perkiraan valuasinya. Namun hari ini kita akan lebih fokus kepada implementasi dari diversifikasi dan juga alokasi. Caranya sebenarnya baik alokasi maupun diversifikasi ini caranya adalah cara yang sama. Perbedaannya adalah alokasi di satu kelas aset yang sama, diversifikasi di kelas aset yang berbeda. Itu aja. Tapi pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang cukup mirip. Seperti yang saya katakan tadi, setelah kita mengenal diri sendiri, yang kita lakukan berikutnya adalah kenali dari si aset sendiri. Kita kenali volatilitasnya, seberapa liar pergerakan harganya, kalau naik berapa banyak, kalau turun bisa turun berapa banyak secara rata-rata. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketahui potensi kerugian kalau misalnya nih, aset yang kita beli ternyata malah merugi dan akhirnya kita harus realisasikan kerugiannya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah buat sobat pintar nih yang sering untuk monitor dari aset-asetnya. Maka yang tidak kalah penting adalah pelajari yang namanya potensi underwater. Potensi underwater maksudnya adalah potensi di mana aset kita dapat merugi sementara namun tidak direalisasikan. Jadi merugi sementara itu kira-kira begini nih. Misalnya kita beli satu aset di harga 1000. Kemudian harganya naik ke harga 1050. Tidak beberapa lama setelah itu harganya turun nih ke angka 800. Apakah dengan melihat minus 200 ini kita sanggup menahan posisi ini? Kalau misalnya kita nggak sanggup secara psikologis, maka bisa saja ini aset bukan untuk kita. Maka kita bisa pilih aset yang mana volatilitasnya lebih rendah dengan potensi underwater yang lebih rendah pula. Dengan begitu tentunya kita menjadi lebih nyaman untuk memegang asetnya untuk jangka panjang. Setelah selesai, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah lakukan alokasi dan juga diversifikasi. Caranya cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau kita hendak menyusun semuanya, maka kita lakukan yang namanya diversifikasi terlebih dahulu. Dengan kita lakukannya diversifikasi terlebih dahulu, nantinya baru kita susun alokasi di setiap kelas asetnya. Caranya gimana? Nah, step pertama yang harus dilakukan adalah kita susun kelas aset yang paling berisiko dulu. Kita ketahui nih, angka yang kita alokasikan ini berapa banyak dalam rupiahnya. Lalu kita susun ke aset berikutnya yang tidak begitu beresiko hingga akhirnya ke aset yang kita anggap tidak beresiko. Ataupun mungkin yang risikonya bisa kita abaikan. Jadi bisa saya katakan caranya kita alokasikan ke semuanya, sisanya kita alokasikan ke aset yang kita abaikan risikonya. Misalnya reksadana pasar uang. Jadi saya kasih contoh nih, misalnya katakan kita punya modal untuk diinvestasikan sebanyak 100 juta. Kemudian setelah kita ketahui diri kita, maka misalnya nih, kita ketahui kita adalah tipe investor yang agresif. Tingkat agresivitas setiap orang pasti akan berbeda-beda. Tanyakan lagi kepada diri sendiri, kira-kira nih berapa banyak yang bisa kita tahan kerugiannya. Katakan contoh misalnya 30%, maka kalau kita rupiahkan menjadi 30 juta, yaitu 30% kali 100 juta. Kemudian setelah kita hitung angkanya tadi, kita udah tahu risikonya, maka hal berikut yang kita lakukan adalah tentukan keberapa aset yang akan kita investasikan. Dalam contoh ini katakan 3 aset, yaitu aset kripto, saham, dan juga reksadana pasar uang. Maka katakan nih, setelah kita analisis, kita lakukan riset secara mendalam, kita tentukan bahwa aset kripto yang paling berisiko. Oleh karena itu kita hitung nih, potensi risikonya berapa banyak. Katakan potensi risikonya adalah 60%. Kemudian kita cek lagi misalnya saham potensi risikonya 30%, kemudian reksadana pasar uang kita abaikan risikonya, katakan 0%. Maka untuk diversifikasinya adalah kita lakukan perhitungan dulu. Balik lagi, tadi contohnya kan risikonya senilai 30 juta. Maka kita tanyakan diri sendiri, dari 30 juta ini mau berapa banyak kita alokasikan ke kripto? Katakan setengahnya deh, misalnya 15 juta. Maka secara rupiah kalau kita hitung adalah 15 juta, yaitu risikonya, dibagikan dengan 60%, yaitu risikonya tadi dalam persentase, maka hasilnya adalah 25 juta. Artinya maksimal alokasi untuk aset kripto adalah sebanyak 25 juta. Kemudian diversifikasi yang kedua yaitu ke saham, yaitu dengan menggunakan angka yang sama, 15 juta dibagi dengan 30%, hasilnya adalah
50 juta. Dan dikarenakan kita diversifikasinya hanya ke 3 aset, maka kita gunakan 100 juta dikurangi 25 juta yang ke kripto, dikurangi 50 juta yang ke saham, maka sisanya adalah 25 juta. Maka 25 juta sisanya kita masukkan ke reksadana pasar uang. Dana yang ada di reksadana pasar uang ini sebenarnya multifungsi. Kalau memang nih ternyata harga saham ataupun harga kriptonya lagi turun nih, kita merasa ini adalah potensi kita untuk beli, kita bisa nih gunakan uang yang ada di reksadana pasar uang ini untuk kita pindahkan ke aset kripto ataupun ke saham. Jadi ini jadi lebih multifungsi dan lebih mudah pergerakannya. Dan ingat, angka-angka yang tadi saya kasih 60%, 30% itu hanyalah contoh. Jadi Sobat Pintar wajib lakukan perhitungannya masing-masing, lakukan risetnya masing-masing, kemudian cari tahu nih apakah angka tersebut sesuai nggak untuk kita. Jangan kita beli aset tertentu, saham tertentu dikarenakan kita ikut-ikut temen yang akhirnya kalau misalnya ini merugi, kita malah nyalakan mereka. Ini menurut saya kurang bijak menurut saya, karena apapun aset yang kita investasikan, dari aset yang legal hingga aset yang nggak legal, ini semuanya adalah kesalahan masing-masing. Hal ini saya tekankan dikarenakan banyak sekali belakangan ini yang setelah merugi di aset tertentu mereka salahkan orang-orang yang mengajak. Dan menurut saya ini adalah hal yang agak absurd. Dikarenakan pada akhirnya yang menentukan keputusan untuk beli ataupun nggak beli itu adalah diri kita sendiri. Kita sebagai investornya. Kita adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab kepada risiko yang terjadi. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai calon investor adalah selalu tanyakan risikonya apa. Jangan ikut serta-merta dikarenakan teman, saudara, dan sebagainya. Jadilah orang yang lebih bertanggung jawab kepada investasi masing-masing, kepada uang masing-masing. Perlu diingat bahwa kita sering sekali agak takut ketinggalan kereta, agak takut nggak kebagian keuntungan. Menurut saya itu adalah hal yang nggak perlu ditakutkan. Kalau memang rezeki kita ya memang untuk kita. Kalau memang enggak ya nggak perlu dikejar juga, nggak bakal untuk kita juga. Hal yang sama bisa kita lakukan kepada alokasi dari setiap kelas aset. Misalnya tadi di saham 50 juta, maka dari 50 juta ini dihitung lagi ke masing-masing sahamnya. Diurutkan dari saham yang paling berisiko hingga yang paling kurang berisiko. Kemudian tentukan kira-kira nih setiap saham ini mau dialokasikan risikonya berapa banyak. Tadi kan misalnya 15 juta nih. Misalnya kita alokasikan ke setiap saham yaitu 3 juta. Ya udah setiap saham 3 juta, 3 juta, 3 juta. Sisanya pasti ada uang cash. Nah, uang cash itu ya kita tentukan kita mau masukkan ke reksadana pasar uang ataukah kita tinggalkan di rekening saham. Tujuannya untuk dana cadangan. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, seperti biasa nih, ketika kita hendak melakukan yang namanya pengelolaan risiko, kita mulai dari diri sendiri. Lakukan risk profile assessment. Kenali diri sendiri dulu, baru kita mulai investasi, baru mulai pilih aset yang cocok untuk kita. Jangan serta-merta hanya karena ikut teman, ikut family dan sebagainya, akhirnya kita merasa terjerumus dan kemudian kita tuntut mereka. Menurut saya itu agak kurang fair. Karena kita serba salah juga. Kalau misalnya nih kita nggak diajak dan ternyata si kawan ini ataupun si saudara ini mendapatkan keuntungan. Nanti kita katakan, ya kalau misalnya kamu untung kamu nggak ngajak, kalau rugi baru ngajak. Ya ini kan serba salah, kita kan nggak tahu. Kita sebagai yang ngajak, belum tentu kita tahu ini bisa profit ataupun bisa rugi. Kita sebagai investor harus lebih bijak lagi, tanyakan soal risikonya. Kemudian baru kita lakukan langkah pengelolaan risiko satu persatu. Dari identifikasi, analisis, penerimaan risiko, dan juga meminimalisasi risikonya. Kemudian untuk pengelolaan risiko menjadi lebih detail, ada cara masing-masingnya. Kalau misalnya untuk investasi, caranya juga berbeda dengan cara yang ada di trading. Untuk investasi cenderung dilakukan yang namanya diversifikasi, alokasi, dan juga averaging down. Tentunya untuk menurunkan modal kita ataupun harga belinya kita. Langkah-langkahnya udah saya jelaskan tadi, menurut saya cukup jelas. Kita mulai dari yang paling berisiko hingga yang paling nggak berisiko ataupun yang risikonya dapat kita abaikan. Jadi Sobat Pintar selama ini udah pernah belum ubah alokasi dan diversifikasinya? Kalau udah, tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.